Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini adalah seseorang dari Gunung Abadi, seorang ahli di alam pengaturan formasi, namun lengan kanannya dipotong oleh seseorang. Ini mengejutkan kerumunan dengan kaku. Apakah singa berkepala 9 itu sekuat itu? Bersama dengan pedang yang patah, itu benar-benar bisa membunuh sosok tingkat raja di alam pengaturan formasi? Seseorang tersentak kaget dan tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Tunggu, energi pedang itu jelas datang dari langit. Meskipun tampaknya cocok dengan gaya pedang patah, itu seharusnya tidak berasal dari singa berkepala 9. Seorang penatua berbicara dengan suara rendah. Pada kenyataannya, dia bukan satu-satunya yang memperhatikan ini. Namun, individu-individu di sini yang berada di alam pengaturan formasi semuanya mulai bergumam. Pedang itu terlalu tajam. Jika mereka adalah orang yang ditargetkan, apakah mereka dapat menghentikannya? Dari kejauhan, Shi Hao menurunkan tangannya. Baru saja, dia adalah orang yang melepaskan 2 garis energi pedang surgawi itu. Itu adalah niat pedang yang dia pahami dari kulit binatang. Sebatang rumput bisa membelah matahari, bulan, dan bintang. Misteri yang mendalam dan alam yang menakutkan semacam ini sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar kencang ketika memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan niat pedang, dan tentu saja, itu sangat tajam. Dia tidak mengambil tindakan lagi. Sudah cukup baginya untuk memberi pelajaran pada pria paruh baya ini, karena mereka mungkin masih memiliki hubungan darah yang jauh. Dia tidak ingin melepaskan pembantaian tanpa memahami semuanya dengan jelas. Dia tidak ingin menimbulkan kesulitan yang tidak perlu di wilayah misterius. Jika dia benar-benar membunuh beberapa orang dari keluarga ibunya, itu mungkin akan menjadi masalah besar. Wajah individu paruh baya dari Gunung Abadi jatuh. Dia menatap langit dengan tidak percaya. Energi pedang itu terlalu aneh. Itu tidak memiliki asal. Hanya bagaimana itu dirilis. Yang paling penting adalah kekuatannya terlalu besar. Tidak mungkin baginya untuk membela diri. Salah satu pedang menebas ke arah dadanya dan hampir membelahnya menjadi 2. Ini adalah peringatan. Pedang kedua memotong lengannya. Darah terus mengalir keluar, ini adalah hukumannya. Siapa ini? Berani memperlakukannya seperti ini? Ada kebencian besar di dalam hati individu paruh baya itu. Tatapannya menyapu semua orang dengan cara yang mengintimidasi. Dia datang dari Gunung Abadi dan mewakili warisan tingkat atas. Benar-benar berani menjadikan Gunung Abadiku sebagai musuhmu, dia mengatupkan giginya. Matanya melonjak marah. Singa berkepala 9 mengaum. Pupil emasnya bersinar, dan itu memuntahkan hamparan api keemasan yang mengelilingi pedang patah itu. Sekali lagi diretas. Sangat berani dan kuat. Banyak orang berteriak ketakutan. Banyak orang belum pernah melihat pemandangan aneh ini. Mereka mengira bahwa itu adalah singa berkepala 9 yang telah memotong salah satu lengan individu paruh baya itu. Sebuah peu terdengar. Pria paruh baya itu baru saja naik ke atas panggung, dan pada jarak sedekat itu, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tubuhnya disapu oleh pancaran pedang, dan luka yang mengerikan terbuka. Darah melonjak hebat. Dia buru-buru terbang mundur dan mundur. Hari ini, dia sebenarnya terus-menerus terluka. Dia benar-benar tidak pernah begitu menderita sebelumnya. Dia menahan diri. Biasanya, begitu seseorang dari Gunung Abadi keluar, siapa yang berani menyinggung mereka? Namun hari ini, tidak hanya seseorang memberontak melawan mereka bahkan ingin membunuhnya, membangkitkan kemarahan besar dalam dirinya. Namun,
tidak mungkin dia bisa terus bertarung sekarang. Dia tahu bahwa jika dia terus menyerang, akan ada risiko kematian di sini. Energi pedang misterius yang muncul barusan terlalu menakutkan. Ini sudah cukup, aku harus mengambil artefak suci. Dia sangat membenci. Dia meraih lengannya yang patah dan berbalik begitu dia mendarat. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan lebih menderita. Burung merah besar bermulut yang sangat tajam dengan antusias mengucapkan selamat tinggal padanya, berkata, "Hei, Dao saudara dari Gunung Abadi, apakah kamu akan pergi begitu saja? Baru saja, bukankah kamu bertingkah seperti cucu kedua Raja Surga? Makhluk jahat, jangan pergi terlalu jauh." Individu paruh baya itu menatapnya dengan tajam. Dia menghilang dari halaman ini dengan satu jentikan lengan bajunya. Siapa yang berani menghentikan sosok tingkat raja pergi? Masih ada beberapa individu dari Gunung Abadi di sini, tetapi mereka merasa wajah mereka menjadi gelap. Mereka buru-buru pergi juga. Gangguan besar berakhir untuk saat ini, begitu saja. Pada kenyataannya, singa berkepala 9 benar-benar ingin mengambil tindakan. Itu sangat kuat dan telah mengeluarkan pedang hitam yang patah, tetapi dia dihentikan oleh paman tingkat Raja Huoling Er. Sosok kerajaan tua ini merasakan sakit kepala yang luar biasa. Meskipun dia tidak puas dengan Gunung Abadi, dia masih tidak berani menyinggung mereka terlalu banyak. Bagaimanapun, itu adalah sekte tertinggi kuno yang bisa memandang rendah semua wilayah. Bahkan sebelum Si Hao pergi menemui singa berkepala 9, dia sudah mendengar gelombang teriakan. "Siapa yang kamu coba tipu? Hanya batu pecah, namun Anda berani mengatakan itu batu matahari? Anda bahkan ingin saya menggunakan beberapa artefak suci untuk menukarnya. Kenapa kamu tidak merampokku saja?" Seseorang berteriak dengan marah. Tidak hanya ada satu halaman di sini, karena ada banyak orang dalam pertemuan ini. Orang-orang yang mengobrol dan bergaul di sini dapat memilih kemana mereka ingin pergi, dan kemanapun mereka pergi, akan ada anggur dan makanan yang enak. Namun, tidak ada anggur atau makanan di meja batu giok di halaman ini. Sebaliknya, itu penuh dengan artefak dan bahan berharga. Banyak pembudidaya berdiri di sekitar dan bertukar barang. Cepat dan pergi ke sana. Tukarkan dengan batu itu. Di dalam rambut Si Hao, pagoda kecil itu bergetar dan mengirimkan pesan ini. Jelas bahwa itu memperhatikan sesuatu yang baik. Si Hao tergerak ke dalam. Meskipun biasanya tidak ada gunanya, pada saat-saat genting, itu benar-benar masih menunjukkan kekuatan ilahi yang besar. Itu bahkan bisa memblokir artefak magis yang kacau, jadi itu sepadan dengan lubang tanpa dasar, seperti investasi. Dia dengan cepat berjalan ke halaman itu karena takut diambil oleh orang lain. Batu itu adalah satu-satunya? Pagoda kecil itu ditransmisikan dan menunjuk ke Si Hao. Itu pasti harus mendapatkan batu hitam itu. Berapa kali batu ini bisa membuatmu bertindak? Si Hao bertanya dalam hati. Dia tidak segera membelinya. 1 kali. Balasan pagoda kecil itu sangat lugas. Siapa yang kamu coba bodohi? Batu itu jelas tidak biasa. Itu layak setidaknya 3 kali, kan? Dia mencoba menawar. Tidak peduli seberapa bagusnya, bisakah itu lebih baik daripada bumi yang kacau? Pagoda kecil itu dengan tenang berkata. Si Hao tercengang. Dia segera merasa bahwa dia seharusnya mencoba menawar lebih awal. Itu benar-benar sangat disayangkan. Dia selalu merasa bahwa hal yang sia-sia ini bukanlah jenis yang jujur. Aku telah membantumu melawan piringan suci itu di alam dewa kekosongan. Apakah Anda tahu benda apa itu? Jika kita benar-benar akan masuk ke dalamnya, bahkan tidak semua materi surgawi dan harta duniawi Anda akan cukup bagi saya untuk melawannya sekali.
Pagoda kecil melihat bahwa dia agak tidak mau dan mengucapkan kata-kata ini. Baiklah, setelah itu. Shi Hao berkata dengan lembut. Dia kemudian bergegas ke depan. Ada banyak hal busuk di atas meja batu giok putih. Mereka semua adalah fragmen artefak magis kuno dan tampaknya kuno. Namun, item ini merilis fluktuasi yang mengejutkan. Ada batu yang agak gelap yang ditempatkan di tempat yang menarik perhatian. Barang bagus! Ini jelas merupakan artefak suci. Sayang sekali itu rusak. Seseorang menghela nafas kagum. Dia mengambil sepotong tembaga dan menggosoknya dengan tangannya. Shi Hao juga sedikit tergerak. Barang-barang di atas meja tidak biasa. Mereka pasti hal-hal yang ditinggalkan oleh sosok kuno yang hebat. Sayangnya, mereka semua rusak. Meskipun artefak magisnya rusak, batu matahari ini bisa dianggap lengkap. Pemilik barang-barang ini adalah seorang lelaki tua kecil. Dia memiliki janggut dan penampilan yang cerdas. Jangan bicara omong kosong. Bukankah ini hanya sepotong batu api bumi? Anda berani menyebut ini batu matahari? Apakah Anda pikir kami idiot yang berlari ke sini untuk ditipu? Seseorang mencibir dengan jijik. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Teman, Anda tidak dapat membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ini adalah harta surgawi yang digali dari reruntuhan. Apakah Anda semua melihat artefak ajaib ini? Ada fragmen artefak suci di sini, jadi itu pasti tempat tinggal seorang tokoh kuno yang hebat. Batu ini berasal dari tempat yang sama, jadi bagaimana mungkin itu hanya bahan pemurnian peralatan biasa seperti batu api tanah? Kami tidak kekurangan pengetahuan tentang jenis bahan ini. Ini pasti beberapa batu yang Anda temukan setelah menggali gua. Itu hanya tindakan mengarang angka dengan produk yang lebih rendah. Jika itu benar-benar batu matahari, apakah kamu akan membawanya untuk dijual? Objek seperti itu adalah materi surgawi, sejati. Berhentilah mencoba menipu orang." Pria tua kecil itu memaksakan senyum. Namun, di dalam, dia menjadi sedikit tertekan juga. Ini benar-benar sesuatu yang dia gali dari gua itu, tetapi dia sudah dengan sungguh-sungguh memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah sepotong batu api tanah. Shi Hao mengambil batu gelap ini, dan ketika dia melakukannya, dia merasakan sedikit panas. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia tidak melihat sesuatu yang unik tentang itu. Itu benar-benar sepotong batu api bumi. Pria tua kecil itu segera tampak penuh semangat. Adik laki-laki ini memiliki mata yang bagus. Apakah Anda akhirnya melihat bahwa ini adalah bahan surgawi dari luar wilayah ini? Ini barang bagus. Tidak perlu bagi Anda untuk bertukar dengan artefak suci. Hanya artefak magis Formation Arrangement Realm sudah cukup. Kapan harga batu api tanah naik? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Shi Hao bertanya. Orang-orang di sampingnya tertawa terbahak-bahak, meninggalkan lelaki tua kecil itu dalam situasi yang sangat canggung. Shi Hao diam-diam menggunakan murid gandanya untuk memeriksanya, dan ekspresinya segera menjadi kaku. Pusat batu api bumi berwarna merah tua dan hampir membakar matanya. Dia menghela nafas dalam. Karena dia bukan orang dengan dua murid, dia pasti harus mengembangkan mata surgawi di masa depan. Kalau tidak, dia benar-benar akan kehilangan terlalu banyak hal baik. Ini adalah mutiara berharga dari Laut Utara. Saya akan menukarnya dengan batu api bumi Anda. Seharusnya cukup, kan? Shi Hao berkata dan mengeluarkan mutiara. Kurasa aku harus memotong kerugianku. Pria tua kecil itu tersenyum licik. Mutiara ini jauh melampaui harga batu api bumi. Dia dengan cepat menerimanya dan menyerahkan batu api bumi ke Shi Hao. Apakah ini benar-benar batu matahari? Shi Hao bertanya pada pagoda kecil itu. Benar.
Ini benar-benar matahari yang diretas oleh seseorang. Selain itu adalah matahari ilahi tingkat atas. Pagoda tulang yang berkilau mentransmisikan suara secara mental. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia terguncang dalam hati. Seberapa mengejutkan kekuatan seseorang untuk menghancurkan matahari surgawi? Sosok-sosok kuno yang agung benar-benar mencengangkan. Dia memegang batu hitam di tangannya dan memperhatikan bahwa ada beberapa tanda di permukaannya. Sepertinya itu ditinggalkan oleh beberapa artefak keberuntungan. Ketika dia menutup matanya dan dengan hati-hati merasakannya, alisnya tiba-tiba melonjak. Sebenarnya ada niat pedang menakutkan yang terkandung di dalamnya. Jangan melahapnya dulu. Biarkan aku mempelajarinya selama beberapa hari, kata Shi Hao. Yi, ini kamu. Tiba-tiba, beberapa anak muda menghentikan langkah mereka dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Beberapa hari yang lalu, mereka melihat Shi Hao di dalam istana yang ditangguhkan. Dia mungkin batu kecil itu. Salah satu pembudidaya wanita berteriak kaget. Teriakan ini segera menyebabkan orang mengangkat alis mereka, dan banyak pembudidaya melihat ke atas. Kemudian, melalui suara rendah, mereka mengetahui bahwa pemuda ini mungkin saja Shi Hao yang telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari setahun. Apa? Batu kecil dari pertempuran dua batu muncul. Ketika kalimat ini diucapkan, gelombang besar mengaduk di dalam manor ini. Banyak orang terkejut dan dengan cepat bergegas. Awan gelap melonjak. Beberapa ahli muda dari Black Cloud Race awalnya pergi untuk mendapatkan bala bantuan. Kali ini, mereka mengundang seorang penatua. Apakah dia orangnya? Penatua bertanya. Itu dia. Beberapa hari yang lalu, dia mempermalukan ahli klan saya. Hari ini, dia menggunakan singa berkepala 9 untuk bertindak kasar. Seorang anak muda berbicara sambil memiliki kilatan ganas di matanya. Penatua tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengulurkan tangan besar ke arah Shi Hao. Pada saat yang sama, sapi barbar merah menyala turun dari langit sambil membawa cahaya api yang tak berujung. Itu memelototi Shi Hao seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Ini adalah ahli tingkat raja. Enyah! Ketika dihadapkan dengan tindakan tokoh tingkat raja ini, Shi Hao hanya memiliki dua kata ini. Nada suaranya sangat mendominasi. Penatua dari Black Cloud Race menjadi marah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah seorang ahli realm pengaturan formasi. Dia mengakui bahwa jika Shi Hao berada di alam kultivasi yang sama dengannya, bahkan 10 atau 100 dari dirinya tidak akan cukup untuk mengalahkan Shi Hao. Namun, melihat pemuda ini, dia jelas tidak memiliki simbol formation arrangement realm yang berfluktuasi di sekitarnya. Akibatnya, dia dengan paksa menekan ke bawah dengan tangan besar. Pak! Shi Hao menampar dengan tangan, dan itu bertabrakan dengan tangan besar itu. Suara jernih terdengar, dan mengikuti suara peu, cahaya berdarah keluar, dan tangan sesepuh itu meledak. Semua orang tercengang. Seorang tokoh tingkat raja bertindak dengan cara yang sombong, namun pada akhirnya, satu gerakan menghancurkan lengan. Betapa mengejutkannya ini? Mungkinkah pemuda ini benar-benar batu kecil? Itu pasti batu kecil. Sudah dikonfirmasi. Selain dia, siapa yang bisa melakukan hal seperti ini, menggunakan kekuatan seorang pemuda untuk menekan sosok tingkat raja? Halaman ini segera meletus dengan keributan. Semua orang mulai gemetar. Setelah 1,5 tahun, batu kecil itu muncul lagi. Hal ini membuat banyak orang heboh dan juga kaget. Karena ini masalahnya, Shi Hao mengungkapkan penampilan aslinya. Dia berdiri di sana tanpa rasa takut saat menghadapi makhluk dari luar wilayah ini. Lagi pula itu dia? Seseorang berteriak keheranan. Pada saat ini, tidak hanya halaman ini, tetapi seluruh manor gempar.
banyak pembudidaya bergegas ke tempat ini. Itu kamu? Orang yang membunuh jenius klan saya di dalam tanah leluhur negara api. Seorang pria paruh baya bergegas. Di bawah pinggangnya ada ekor ular, ini justru ahli Flaming Python Race. Dia berdiri di samping banteng yang menyala dan berteriak keras. Tersesat jika kalian semua tidak ingin mati, kata Shihao. Terhadap orang-orang yang memusuhi dia tidak pernah bertindak terlalu sopan. Kamu benar-benar hebat, batu kecil. Terlepas dari apakah Anda seorang pemuda tertinggi dari wilayah gurun, dengan mempermalukan gunung abadi, Anda telah memperpendek masa depan Anda. Pria paruh baya yang kehilangan lengannya kembali. Di belakangnya mengikuti seorang penatua. Apa katamu? Shihao memiliki perasaan uniknya sendiri tentang gunung abadi yang telah ditahan selama ini. Namun, sekarang dia melihat situasi ini, dia mengambil langkah berat keluar dan memaksa jalan ke depan. Pria paruh baya itu terkejut dan dengan cepat mundur. Namun, dia memperhatikan bahwa pemuda itu terus mengabaikannya sambil melayang di udara. Dia kurang dari 1 meter darinya, dan matanya sangat dingin sehingga mengerikan. Peu. Dia memuntahkan seteguk besar darah dari tekanan besar. Dadanya terasa seperti terkena sambaran petir dan dia hampir pingsan di sini. Semua orang sangat terguncang. Pemuda ini benar-benar seperti dewa yang menindas manusia. Bahkan tanpa mengambil tindakan, hanya auranya yang mengesankan sudah cukup untuk memaksa kembali sosok tingkat raja dari gunung abadi, memaksanya untuk batuk darah, dan menderita luka parah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.